Halo, kita jumpa lagi pemirsa. Kali ini saya berada di Museum Bangunan di Washington DC. Keliling Amerika edisi kali ini bersama saya Puspita Sariwati akan mengajak Anda untuk melihat tata kota dan seni bangunan di negara-negara bagian Florida, Georgia, dan Wyoming. Memang pemirsa, jika teknik dipadukan dengan seni, terciptalah apa yang disebut seni bangunan atau arsitektur. Nah, setiap negara pasti memiliki bangunan yang menjadi simbol negara itu, seperti Menara Eiffel di Prancis dan Menara Pisa di Italia. Kebetulan di daerah Washington DC ini terdapat sebuah museum bangunan yang dikenal dengan nama National Building Museum. Sebelum kita menuju ke negara-negara bagian yang saya sebutkan tadi, lebih baik kalau kita melihat dulu apa isi museum ini. National Building Museum merupakan satu-satunya lembaga kebudayaan yang menampilkan pameran eksklusif bangunan Amerika. Terletak di dekat pecinan, gedung museum ini bersejarah. Museum bangunan ini ditujukan untuk membangun lingkungan. Jadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang arsitektur, teknik sipil, konstruksi, dan perencanaan kota tercakup di sini. Museum ini terdapat di dalam gedung bersejarah yang indah, dirancang pertengahan tahun 1800-an. Gedung ini dibangun selama 5 tahun, dari tahun 1882 sampai 1887 oleh arsitek Montgomery Meigs. Sebenarnya, dulu gedung ini disebut gedung pensiunan, tempat para purnawirawan menerima uang pensiun dan tunjangan, terutama untuk para veteran perang saudara. Gedung pensiunan ini digunakan hingga tahun 1900 dan mengalami kekosongan sampai tahun 1977 ketika sekelompok orang mengusulkan ke Kongres agar gedung yang punya nilai arsitektur ini dijadikan museum untuk bangunan dan lingkungan. Bagian yang paling terkenal dari museum ini, The Great Hall. Museum ini punya 8 pilar besar, di antara yang tertinggi di dunia. Masing-masing dibuat dari 70.000 batu bata. Tampaknya seperti marmer ya, tapi dari batu bata yang dipoles hingga menyerupai batu koala. Seperti fungsi museum pada umumnya, museum ini juga menjadi tempat untuk menambah pengetahuan dengan berbagai program yang ditawarkan. Sejak didirikan, sudah lebih dari 150 pameran digelar. Pameran di lantai 2 dan 3 menampilkan tentang ruang, dari fotografi arsitektur sampai pameran terkini tentang beton yang berfokus pada satu bahan bangunan. Museum ini juga menjadi tempat berbagai peristiwa penting. Kami sudah 16 kali menjadi tempat dansa waktu diadakan pesta pengangkatan Presiden AS. Yang terakhir itu tahun lalu, waktu Presiden George Bush dipilih untuk kedua kalinya. Waktu merancang gedung museum ini, arsitek Montgomery Meigs terilhami sebuah tempat di Italia, Plaza Farnese. Balai besar atau Great Hall ini seluas lapangan bola. Bayangkan betapa besarnya. Jenis pilar besar dengan ornamen di atasnya bergaya Corinthian. Ada juga tiang-tiang kecil, jenis Doric dan Ionic. Itulah kemegahan museum bangunan yang tiap tahunnya dikunjungi 400.000 orang, baik dari daerah Washington DC maupun dari luar negara bagian, bahkan dari seluruh dunia. Berbicara tentang arsitektur kota, tentu tak lepas dengan faktor-faktor pendukungnya, seperti benda-benda penghias yang menghiasi kota. Jadi seperti busana dengan aksesorisnya. Nah, sebuah kota yang bernama Casper di negara bagian Wyoming pemirsa mempunyai pelengkap itu. Karena kota ini banyak memiliki patung di tengah kota. Apa saja patung yang dipajang di sana dan apakah memiliki makna khusus? Mari kita kunjungi. Kota Casper di negara bagian Wyoming memiliki daya tarik alami. Di sini para suku asli Amerika dan penduduk bisa melintasi pegunungan Rocky dengan aman. Kali ini kita akan melakukan napak tilas para penduduk pada masa lalu.
Kita akan mengunjungi Fremont Canyon yang indah dan melihat festival musim panas terkenal di kota ini. Selain itu, ada berbagai toko di mana para koboi berbelanja dan mempersiapkan tenda. Kota ini memiliki 47.000 penduduk dengan jalan-jalan yang luas dan tenang, sehingga berkelana dengan mobil mudah dilakukan. Namun, pesona kota Casper adalah peninggalan budaya asli Barat pada masa koboi masih berjaya. Casper adalah sebuah kota perpaduan budaya Barat lama dan baru. Kita yang memulai sejarah. Pada masa itu, kita adalah pusat minyak di Rockies. Jadi, punya sejarah minyak, juga sejarah koboi dengan bar ala masa lalu dan gembala yang sering datang ke sini. Kita berada di Jalan Center di tengah kota Casper. Pada tahun 1800-an, bagian barat jalan ini adalah jalan yang terkenal karena banyak tempat biliar dan bar. Para perempuan terhormat tidak mau berjalan di sepanjang jalan itu. Kadang banyak orang yang datang ke bar melalui pintu belakang. Jadi kalau Anda perempuan terhormat di akhir tahun 1800-an, ini adalah sisi jalan yang harus Anda lalui. Dan Anda tidak akan peduli dengan apa yang terjadi di seberangnya. Kini berjalan di sisi jalan manapun tidak akan mempengaruhi reputasi Anda. Ini menyenangkan karena banyak hal yang bisa dilihat di sini. Tempat-tempat bersejarah di kota ini adalah alasan terbaik untuk berjalan kaki. Ada baiknya kita membawa buku petunjuk turis yang bisa didapatkan di banyak tempat. Tapi jangan hanya melihat gedung dan senjata, karena banyak juga patung-patung. Kota Casper terkenal akan patung-patungnya. Setidaknya ada 28 patung di kota ini, dan 21 diantaranya terdapat di tengah kota. Semuanya bisa dijangkau dengan jalan kaki. Kami menerbitkan brosur mengenai patung-patung ini beserta sejarahnya untuk para turis. Misalnya patung beruang ini. Pada tahun 1800-an ada banyak beruang karena sungai North Platte. Mereka memakan hasil pertanian di sekitar sini dan binatang-binatang kecil di sekitar sungai. Jadi ini adalah salah satu penghormatan kita akan masa lalu. Kini beruang-beruang itu sudah tidak ada lagi di sekitar kota Casper, tetapi di puncak gunung ada sejumlah kecil beruang hitam. Namun patung telah menjadi pusat perhatian di tengah kota dan beberapa lainnya di sepanjang jalan. Semuanya punya nilai sejarah. Melalui patung-patung kita bisa belajar mengenai rusa besar dan beberapa binatang langka di kota Casper. Pemirsa, inilah bangunan-bangunan yang mempunyai nilai arsitektur tinggi di Amerika. Di antaranya pasti pernah Anda lihat, baik di film maupun di televisi. Gedung Kongres Capitol Hill di Washington DC dibangun tahun 1793 sampai 1830 oleh 3 arsitek. Bangunan kubah dirancang oleh Thomas Ustick Walter pada tahun 1851 sampai 1863. Pentagon, Arlington, Virginia. Gedung Departemen Pertahanan AS ini bergaya neoklasikal dengan bentuk segi 5 dibangun pada tahun 1941 sampai 1943. Bill Meade Plantation di Nashville, Tennessee dibangun tahun 1853 bergaya antebellum Yunani. The Chrysler Building di New York, gedung pencakar langit tertinggi di dunia, dibangun tahun 1930 oleh arsitek William Van Allen. The Wedding Cake House di Maine berwarna kuning mirip kue pengantin, dibangun 1826.